everyone, welcome back into my channel and this is Wout Sostra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And today we are going to have two videos that we are going to react. Yes, video ini berasal dari teman-teman semua, rekomendasi teman-teman semua. Terima kasih buat beberapa teman yang sudah masuk ke direct message Instagram dan menghubungi saya untuk menyampaikan video ini untuk saya reaksikan. Oke everyone, nah video kita kali ini berkaitan banget dengan saya sebagai seorang pendidik. Dan sejauh ini saya selalu ngomong bagaimana Malaysia itu sangat sukses untuk membangun sistem pendidikan mereka, bagaimana negara mereka juga sangat fokus untuk menjadikan pendidikan sebagai landasan ketika mereka ingin membangun negara mereka. Dan kenapa Indonesia belum berpikir ke arah tersebut? Saya dan teman-teman saya selalu bersuara tentang hal tersebut dan Masya Allah saya juga happy. Ternyata saya find out ada beberapa video dan bukan hanya saya ternyata yang menyuarakan hal yang sama. Ada beberapa guru Indonesia juga menyuarakan hal yang sama. Kemudian ada beberapa influencer Indonesia juga menyuarakan hal yang sama. Kemudian ada juga pakar pendidikan daripada Indonesia juga menyuarakan hal yang sama. Masya Allah. Jadi di saat ini ternyata bukan hanya saya saja yang memandang bahwasanya pendidikan Malaysia perlu kita tiru keberadaannya. Untuk apa? Untuk memajukan bangsa dan negara kita. Kalau kita memang bertujuan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Oke everyone, tanpa bercakap panjang lagi kita lihat videonya bersama-sama. Oke, here we go. 1, 2, 3. Ini dari guru Indonesia everyone. Kadang saya mikir, masa depan negara itu sebenarnya ditentukan di ruang kelas, tapi jumlah gurunya belum cukup. Dengan populasi rakyat yang jauh lebih sedikit dari Indonesia, yaitu sekitar 30 juta jiwa, dibandingkan Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Malaysia mampu menambah 50.000 guru baru pada tahun 2025. Upaya ini membuktikan bahwa Malaysia sangat fokus pada pendidikan. Bahkan sekarang mereka sudah mengizinkan anak usia 6 tahun untuk langsung masuk ke kelas 1 SD. What? Anak 5 tahun plus. Wow. Amazing. It's something new. Saya yakin kita di Indonesia dapat bergerak seperti di Malaysia. Masya Allah. Fokus anggaran tahunan negara kita perlu dikelola untuk menambah jumlah guru. Kalaupun Malaysia bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Exactly the same thing. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Dan ini dari influencer Direktur Indonesia. di Kuala Lumpur gajinya lebih besar daripada di Tokyo. Kenapa kita bahkan garis? Wow. Kita punya terlalu banyak Even di universitas yang Tokyo. lemah dan gelar yang terlalu umum. Kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap menghasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. Malaysia lihat masalah yang sama, mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan gak ada. Kita ngomong besar soal baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan, sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Lulusan vokasi mereka 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Karena sangat deep banget. Kita hanya akan bisa menciptakan pabrik penggali tanah ataupun tukang-tukang gali, tukang-tukang bangun saja di negara yang mana berhasil menjadikan negara mereka sebagai pencipta industri-industri chips dan industri-industri modern yang saat ini diperlukan terbaik. termasuk siapa yang bisa jadi guru. Jadi karena guru itu adalah titik poin yang paling tinggi. Karena dulu kita sering bilang bahwa Indonesia pada zaman Belanda kita itu nomor 1, guru kita tuh hebat sampai mengajar ke Malaysia. Malaysia jauh daripada kita. Sekarang kita ketinggalan daripada Malaysia. Ternyata persoalannya apa? Malaysia menghargai guru sama dengan seperti menghargai dokter, gajinya setinggi itu. Sedangkan kita tidak, ya, di bawah UMR malahan. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus kita jawab lewat undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut. Berarti kedepannya Komisi 10 juga akan
mensejahterakan gaji guru lebih lagi seperti di Malaysia tadi ya Pak ya? Harus, kalau kita ingin membangun satu pendidikan yang berkualitas, tentu kita harus bisa membayar guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang berkualitas, bayarannya pasti lebih mahal. Wow, itu guys, 3 narasumber kita ataupun 3 pembicara kita hari ini. Yang pertama itu berasal dari seorang guru Indonesia, juga berpendapat yang sama. Mereka menyoroti bagaimana negara Malaysia benar-benar luar biasa maju di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua dari influencer Indonesia yang benar-benar menyentil banget dengan fakta yang ada, bahwasanya Indonesia saat ini memang banyak banget universitasnya. Tapi apa yang dihasilkan oleh universitas Indonesia yang ada saat ini? Mereka hanya menghasilkan ijazah. Masalah ijazah. As you know, luar biasa banget masalah ijazah di Indonesia, everyone. Tidak hanya rakyat jelata, bahkan pemimpin negara pun bermasalah dalam masalah ijazah. Kemudian mereka-mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat-pejabat negara pun lagi-lagi bermasalah dengan ijazah. Kenapa? Karena kita adalah negara pencipta ijazah, bukan pencipta generasi yang siap untuk bekerja. Itu dari yang kedua dari seorang influencer Indonesia. Nah, sekarang yang ketiga dari pakar pendidikan Indonesia ataupun pemerhati pendidikan Indonesia yang juga mengatakan bahwasanya kalau kamu mau maju seperti Malaysia, kamu harus fokus di dunia pendidikan. Dana lebih banyak di dunia pendidikan dan juga guru disejahterakan. Nah, everyone, ada satu hal yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman semua. Apalagi saya tahu bahwasanya viewer saya adalah mayoritas berasal dari Indonesia dan Malaysia. Coba kita dengar bareng-bareng. Oke guys, kalau akhir-akhir ini teman-teman sering melihat video dari Indonesia yang membandingkan Indonesia dengan Malaysia, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di benak kalian. Kenapa sih Indonesia selalu membandingkan dirinya dengan Malaysia? Bahkan mungkin ada juga orang Malaysia yang berpikir, kenapa Malaysia terus yang dijadikan perbandingan? Nah, untuk teman-teman Malaysia yang mungkin menonton video ini, saya ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Mohon maaf. Mohon maaf kalau Malaysia terlalu sering kami jadikan bahan perbandingan. Mohon maaf kalau ada banyak video kami membahas pendidikan Malaysia, transportasi Malaysia, pelayanan publik Malaysia, teknologi Malaysia, bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari pun yang ada di Malaysia kami bawa di video kami untuk viewer kami di Indonesia. Tapi percayalah teman-teman semua, video-video seperti ini bukan dibuat untuk mencari muka kepada orang-orang Malaysia. Tidak. Justru sebaliknya, kami melakukan ini untuk negara kami sendiri. Untuk pembelajaran baik yang bisa dicontoh Indonesia jika ingin melangkah maju. Kami selalu katakan bahwa dalam beberapa hal, Malaysia lebih awal menerapkan beberapa sistem baik dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya belajar dari Malaysia yang sudah berhasil melewati beberapa tahap kegagalan mungkin dan akhirnya maju dan berhasil. Malaysia kami jadikan pembanding karena Malaysia adalah negara yang paling dekat dengan kami. Dekat secara geografis, dekat secara budaya, dekat secara sejarah, dekat secara bahasa, dan yang paling penting dekat secara karakter masyarakatnya. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, sebenarnya ini menarik. Di Indonesia sendiri bukan cuma 1 atau 2 orang yang mengatakan bahwa kita perlu belajar daripada Malaysia dalam urusan pendidikan. Mulai daripada guru, pemerhati pendidikan, kemudian ada influencer pendidikan, sampai para pengamat pendidikan. Cukup sering kita mendengar satu pola yang sama, yaitu apa? Coba kita lihat Malaysia. Kenapa Malaysia? Yang mereka lihat adalah bagaimana Malaysia membangun sistem pendidikannya secara keseluruhan. Dan salah satu hal yang paling sering disoroti adalah soal guru. Karena kalau kita bicara pendidikan, ujung-ujungnya memang akan kembali pada guru. Mau kurikulumnya sebagus apa, mau bukunya sebagus apa, mau teknologinya secanggih apa, kalau orang berada di depan kelas tidak dipersiapkan dengan baik, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, Malaysia cukup serius dalam hal ini. Mereka memiliki institut pendidikan guru Malaysia yang memang secara khusus menyiapkan calon-calon guru. Jadi menjadi guru bukan hanya sekedar saya punya ijazah kemudian saya mengajar. Ada proses pendidikan dan pelatihan profesional yang memang disiapkan untuk membentuk seorang pendidik. Dan yang menarik lagi everyone, pengembangan guru juga tidak berhenti ketika mereka sudah menjadi guru. Guru tetap didorong untuk meningkatkan kompetensi mereka, mengikuti pengembangan profesional, kemudian memperbarui pengetahuan mereka, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia pendidikan. Ini yang menurut saya sangat penting, karena dunia anak-anak kita berubah sangat cepat. Anak-anak sekarang hidup di era digital. Mereka mendapatkan informasi dari YouTube, dari AI, dari TikTok,
TikTok, lihat Instagram, Google, dan berbagai macam platform. Jadi guru tidak bisa berhenti belajar. Nah, ini salah satu hal yang sering membuat para pemerhati pendidikan di Indonesia untuk melirik Malaysia. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian daripada masyarakat Indonesia adalah jumlah guru. Malaysia juga tidak hanya berbicara mengenai kualitas guru, tetapi juga tentang kebutuhan jumlah guru. Bahkan pada tahun 2026 ini, pemerintah Malaysia mengumumkan pengambilan kurang lebih daripada 20.000 guru baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah mereka. Artinya, pemerintah mereka melihat bahwa jika sekolah kekurangan guru, ia harus ada langkah konkret untuk mengatasinya. Jadi, harus ada kombinasi antara guru harus cukup jumlahnya, tapi juga guru harus cukup kualitasnya. Jadi ketika Malaysia menambah guru, sebenarnya mereka melakukan ini bukan sekedar menambah pegawai, mereka sedang memperkuat kapasitas sistem pendidikan mereka. Kemudian kita masuk ke hal yang ketiga yang selalu menjadi perhatian daripada orang Indonesia tentang pendidikan yang ada di Malaysia, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan dunia kerja. Ini juga yang menurut saya sangat menarik ketika kita melihat Malaysia. Malaysia cukup serius mengembangkan TVET ataupun Technical and Vocational Education and Training. Sederhananya adalah pendidikan vokasi dan keterampilan. Nah, Malaysia melihat pendidikan vokasi sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Karena pertanyaannya bukan cuma anak ini lulus sekolah atau tidak, tetapi setelah lulus anak ini bisa lakuin apa, bisa kerja apa. Itulah pertanyaan yang paling penting. Dunia kerja sekarang berubah. Perusahaan tidak hanya mencari mereka yang memiliki ijazah, mereka juga mencari orang-orang yang memiliki keterampilan, bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan tim, bisa menggunakan teknologi, bisa beradaptasi, bisa memecahkan masalah, dan mempunyai kemampuan teknis yang memang dibutuhkan oleh industri. Dan menurut saya ini adalah salah satu alasan mengapa banyak pengamat pendidikan di Indonesia melihat Malaysia sebagai salah satu negara yang menarik untuk dipelajarin. Kemudian yang keempat nih, faktor pendidikan Malaysia yang selalu menjadi pusat perhatian daripada orang Indonesia, yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Kita tidak hanya bisa ngomong guru harus berkualitas, tetapi kemudian gurunya mengajar di dalam kondisi yang serba terbatas. Sekolah adalah lingkungan yang tepat untuk anak belajar. Jadi lingkungan itu harus mendukung. Perpustakaannya harus ada, laboratorium pun harus disediakan, teknologi harus bisa digunakan, ruang kelas harus layak, dan yang tidak kalah penting, fasilitas itu harus mendukung proses pembelajaran. Dan bukan hanya sekedar dibangun supaya terlihat bagus. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya sangat menarik, yaitu bagaimana Malaysia mencoba melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Begitu banyak orang di Indonesia berkata, coba lihat Malaysia, bukan karena kita harus menjadi seperti Malaysia, tetapi karena kadang-kadang untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki di rumah sendiri, kita harus memang perlu untuk melihat bagaimana tetangga kita membangun rumahnya. Nah, everyone, itu adalah alasan mengapa orang Indonesia akhir-akhir ini suka banget membandingkan Indonesia dan Malaysia. Dan semoga kalian orang-orang Malaysia tidak berkeberatan hati, kami jadikan kalian sebagai percontohan kami, karena kami juga berharap bahwasanya negara kami bisa tumbuh lebih baik lagi masa akan datang, ya setidaknya kalau tidak untuk kami tapi lebih baik untuk anak dan cucu kami kelak. Oke everyone, tidak hanya sampai di situ, tidak hanya influencer, guru ataupun pengamat pendidikan, namun akhir-akhir ini ada berita yang datang dari istana, yaitu pun dari pemerintah Indonesia, sebut saja dari Presiden Indonesia dan staf-stafnya, yang akhir-akhir ini mengatakan bahwasanya kita orang Indonesia, pendidikan Indonesia juga harus mencontoh beberapa buku cetak pendidikan dari negara tetangga kita. Salah satunya adalah dari negara Malaysia. Nah, nama Malaysia disebut lagi kali ini. Dan seperti apakah pendapat pemerintah Indonesia terhadap buku cetak pendidikan yang ada di Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya? Coba kita lihat sama-sama video berikut ini everyone. 1, 2, 3. Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Nah, ini Pak Presiden Prabowo Subianto geram lihat huruf buku pelajaran kekecilan. Ironisnya, ini terjadi persis setelah Mahkamah Konstitusi tegaskan dana pendidikan haram diotak-atik, bahkan untuk makan bergizi gratis sekalipun. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya cerita, Presiden cek sekolah satu persatu, temukan buku gampang rusak, tulisan terlalu kecil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi langsung sigap susun rencana pembaharuan fisik buku ajar SD sampai SMA. Bahan diganti, huruf diperbesar, desain dirombak total dari SD sampai SMA. Proyek besar, anggaran pasti besar. Publik pun bertanya, dari pos mana dana ini keluar kalau MK baru saja putuskan dana pendidikan wajib murni untuk sekolah, bukan proyek dadakan. Anehnya, ide besar ini justru lahir dari usulan Seskap dan Setnek, bukan dari Kemendikdasmen, pemilik sah urusan pendidikan. Huruf boleh diperbesar, tapi soal kemana uang rakyat mengalir, jangan sampai penjelasannya makin mengecil. Nah, itulah guys, itulah dia alasannya. Semoga kalian juga bisa lebih paham sekarang kenapa kami perlu membawakan berita-berita tentang kalian, membawakan tentang fakta-fakta yang benar terjadi di hadapan audiens kami ataupun viewers kami, karena memang seperti inilah kemampuan menganalisa daripada pemerintah kami. Mereka bukannya berpikir seperti yang kami pikirkan tadi, guru Indonesia, influencer Indonesia, dan pemerhati daripada pendidikan Indonesia, bagaimana kita mengelaborasi pemikiran kita untuk bisa ikut membangun negara ini dengan ide-ide kami yang kami ambil daripada Malaysia. Tapi di sisi lain pemerintah justru memberikan perhatian besar pada sesuatu yang sifatnya terlihat lebih secara fisik. Presiden Prabowo misalnya menyoroti kondisi buku pelajaran yang digunakan oleh anak-anak Indonesia. Mulai dari ukuran huruf yang dianggap terlalu kecil, kualitas kertas yang mudah rusak, sampai kenyamanan buku ketika digunakan oleh siswa. Dan kemudian muncul gagasan untuk memperbaiki, bahkan mengganti semua buku pelajaran dari tingkat SD hingga tingkat SMA yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwasanya memperbaiki buku itu bukan sesuatu yang salah, sama sekali bukan. Buku yang bagus tentunya memberikan kerasa nyaman ketika digunakan oleh para siswa. Tetapi kalau kita ubah sedikit pertanyaannya menjadi, apakah ukuran font dan kualitas kertas merupakan persoalan utama di pendidikan Indonesia? Nah, disinilah saya kira kita perlu berhenti sejenak. Karena kalau kita bertanya kepada guru di lapangan, saya rasa sebagian guru tidak akan menjadikan ukuran font buku sebagai masalah nomor satu. Guru mungkin akan mengatakan, Pak, kami membutuhkan lebih banyak guru. Pak, tolong kurangi beban administrasi kami. Pak, kami membutuhkan pelatihan yang benar-benar meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang guru. Tolong bantu kami di bidang itu, Pak. Pak, fasilitasi kami dengan sekolah yang memadai. Sekolah kami perlu diperbaiki. Pak, bagaimana dengan kesejahteraan kami? Bagaimana dengan anak-anak yang tertinggal? Dan bagaimana dengan literasi Indonesia yang berada di bawah rata-rata negara Southeast Asia ini? Nah, ini persoalan yang jauh lebih besar. Karena pendidikan bukan hanya tentang apa yang ada di tangan siswa. Pendidikan adalah tentang apa yang terjadi setelah buku itu dibuka. Apa yang guru lakukan. Bagaimana anak-anak memecahkan masalah. Bagaimana anak-anak berkomunikasi. Dan yang paling penting, apa yang bisa dilakukan setelah anak ini bisa lulus. Itu yang sebenarnya menjadi ukuran keberhasilan pendidikan. Jadi, kalau kita memang ingin mengganti buku, menurut saya tidak masalah. Tetapi please, jangan hanya berhenti pada memperbesar huruf saja. Perbesar juga kualitas isinya. Jangan hanya berhenti pada kualitas kertas, perbaiki juga kualitas pengetahuan siswanya. Jangan hanya berhenti pada gambar yang lebih menarik. Buatlah juga pertanyaan yang menantang untuk siswa-siswa kita. Dan jika kita benar-benar mau belajar dari negara tetangga ya Pak, kita jangan hanya belajar tentang bagaimana font buku mereka, tetapi mari kita lihat bagaimana Malaysia membangun pendidikannya. Itu akan jauh lebih signifikan dan impactful untuk pendidikan kita. Kita bisa belajar dari mereka apa yang sudah mereka lakukan hingga pendidikan mereka bisa maju seperti sekarang ini. Dan karena lagi-lagi kita tidak ingin dicap sebagai negara yang hanya bisa menghasilkan generasi yang memiliki ijazah saja. Dan disinilah pendidikan benar-benar menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nah everyone, so that's why kita bawa video ini kepada kalian semua. Kita bawa ide-ide kami dari influencer, daripada guru, dan dari pakar pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk bisa membuka mata dan hati dan pikiran daripada orang-orang yang ada di pemerintahan Indonesia. Karena memang sepertinya mereka belum paham tentang bagaimana cara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jika mereka benar-benar ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau memang akhirnya mereka hanya fokus kepada font, kualitas kertas, kemudian kualitas buku, dan tidak untuk membenahi hal-hal yang lain, maka perlu ditanyakan sebenarnya apa agenda terbesar pemerintah Indonesia sehingga begitu banyak dana pendidikan yang mereka ambil untuk melakukan proyek-proyek besar yang akhirnya tidak terasa signifikan untuk kemajuan daripada pendidikan Indonesia. Everyone, bagaimana menurut kalian? Boleh kalian share pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu aja dulu video dari saya. Semoga bisa membawakan pencerahan dan penjelasan kepada kalian semua tentang kenapa selama ini kami selalu berbicara tentang Malaysia. Okay everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good.
If you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget the like button, also subscribe. Much love from me in Lombok everyone. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Kalau serius. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.